Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nama saya Hauzana Saniyah dari kelas A dengan nomor absen 19. Izin mempresentasikan proposal skripsi yang telah saya buat dengan judul Efektivitas Media Sosial LinkedIn terhadap pemenuhan kebutuhan informasi lowongan pekerjaan bagi Gen Z. Proposal ini untuk memenuhi penugasan mata kuliah metode penelitian kuantitatif dengan dosen pengampu Dr. Kinkin Yuliati Subarsa Putri, MSI. Pada halaman selanjutnya terdapat daftar isi, dan yang pertama adalah bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang dari proposal skripsi ini yaitu seiring dengan perubahan zaman yang berkembang pesat terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, menjadikan kehidupan sehari-hari cenderung bergantung terhadap teknologi yang bernama smartphone. Seperti yang kita ketahui saat ini, seseorang yang ingin melamar pekerjaan dapat dilakukan secara online, tidak hanya melalui pertemuan tatap muka secara langsung. Hal ini dimudahkan dengan berbagai macam platform yang menyediakan lowongan pekerjaan. Salah satu contohnya aplikasi LinkedIn. Di era 4.0, media internet menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat, karena mudah untuk digunakan di mana saja dan kapan saja. Kemudahan yang didapatkan penggunanya bermanfaat untuk berinteraksi dan mencari informasi seputar lowongan pekerjaan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. LinkedIn merupakan platform yang memberikan wadah untuk komunitas bisnis, baik pihak pencari kerja maupun pemberi lowongan kerja atau dapat disebut pihak perusahaan. Platform ini didirikan pada tahun 2002 dan telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak itu. LinkedIn dirancang khusus untuk membantu individu membangun jaringan profesional, berbagi pengalaman kerja, mencari pekerjaan, dan meningkatkan profil profesional mereka secara online. Di era digital ini, LinkedIn telah menjadi alat yang sangat penting dalam mengelola dan memajukan karir. Sementara itu, Gen Z merupakan generasi yang memiliki pendekatan yang unik dalam mencari pekerjaan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh dalam era teknologi yang canggih dan sangat terhubung secara digital, sehingga mereka cenderung menggunakan berbagai platform online untuk mencari pekerjaan. Cara Gen Z mencari pekerjaan mencakup beberapa aspek seperti pemanfaat media sosial, di mana Gen Z sebagai pengguna aktif media sosial, dan mereka sering memanfaatkan platform seperti LinkedIn, Twitter, dan Instagram untuk mencari informasi tentang lowongan pekerjaan. Mereka membangun profil profesional mereka dan terhubung dengan perusahaan serta rekan seprofesi untuk memperluas jaringan karir mereka. Dalam hal ini, Gen Z cenderung mencari pekerjaan secara online melalui mesin pencari, situs web pekerjaan, dan aplikasi seluler khusus pencari pekerjaan seperti LinkedIn, Indeed, atau Glassdoor. Mereka menggunakan kata kunci tertentu untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keterampilan mereka. Dari latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah, yaitu yang pertama, sejauh mana media sosial digunakan oleh Gen Z sebagai sumber utama informasi untuk mencari lowongan pekerjaan. Lalu yang kedua, apakah media sosial dianggap oleh Gen Z sebagai alat yang efektif untuk memenuhi persyaratan pekerjaan, budaya perusahaan, dan peluang karir yang sesuai dengan minat dan keterampilan mereka? Lalu yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi Gen Z terhadap efektivitas LinkedIn dalam mencari lowongan kerja, seperti informasi yang tersedia, interaksi dengan profesional, atau kepercayaan terhadap platform ini. Lalu yang keempat, bagaimana perbedaan dalam penggunaan LinkedIn untuk mencari pekerjaan antara Gen Z dengan generasi sebelumnya, seperti millennials atau Gen X. Lalu yang terakhir, apakah terdapat hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh Gen Z dalam memanfaatkan LinkedIn dalam pencarian pekerjaan mereka? Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana Gen Z memandang dan merasakan penggunaan media sosial LinkedIn sebagai alat untuk mencari informasi lowongan kerja. Lalu yang kedua, memahami perbedaan penggunaan media sosial LinkedIn dalam pencarian pekerjaan oleh Gen Z dengan generasi sebelumnya, seperti millennials dan Gen X.
Lalu yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Gen Z terkait dengan efektivitas LinkedIn dalam mencari lowongan kerja, termasuk aspek-aspek seperti informasi yang tersedia, interaksi dengan profesional, dan kepercayaan terhadap platform ini. Dan yang terakhir, mengevaluasi apakah Gen Z melihat media sosial LinkedIn sebagai alat yang lebih luas daripada sekedar mencari lowongan kerja, seperti untuk membangun jaringan profesional atau meningkatkan pemahaman tentang perkembangan industri komunikasi. Selanjutnya, ada manfaat dari penelitian. Manfaat dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana media sosial dan platform online seperti LinkedIn mempengaruhi cara komunikasi dan interaksi profesional dilakukan. Ini dapat berkontribusi pada perkembangan teori komunikasi digital dengan memahami peran platform media sosial seperti LinkedIn dalam membentuk jaringan profesional dan mencari peluang pekerjaan. Selain itu, penelitian ini dapat menggali bagaimana Gen Z mengkonsumsi dan berinteraksi dengan media sosial, serta bagaimana persepsi mereka terhadap efektivitas media sosial mempengaruhi perilaku mereka dalam mencari lowongan kerja. Dan manfaat yang kedua adalah manfaat praktis, di mana Gen Z dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya memiliki profil LinkedIn yang kuat dan aktif dalam membangun jaringan profesional. Mereka juga dapat memanfaatkan informasi ini untuk memaksimalkan manfaat dari interaksi dengan profesional di media sosial. Selain itu, perusahaan dan organisasi yang menggunakan temuan penelitian ini untuk memahami bagaimana calon karyawan potensial memandang pengguna media sosial sebagai alat mencari lowongan pekerjaan. Penelitian ini dapat membantu mereka dalam merancang strategi rekrutmen yang lebih efektif melalui media sosial. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama, ada konsep. Konsep dari penelitian ini juga ada dua, yaitu konsep media sosial dan konsep kebutuhan informasi. Yang pertama, penelitian ini menggunakan media sosial sebagai variabel X karena media sosial sendiri didefinisikan sebagai platform atau situs web yang dirancang khusus untuk memfasilitasi interaksi, berbagi konten, dan berkomunikasi antar individu, kelompok, atau generasi atau organisasi melalui internet. Hal ini memungkinkan pengguna untuk membuat profil pribadi atau halaman, berbagi teks, gambar, video, dan konten lainnya, serta berinteraksi dengan pengguna lainnya melalui komentar, like, atau berbagai fitur lainnya. Lalu, konsep selanjutnya adalah konsep kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi ini mengacu pada dorongan atau keinginan seseorang atau kelompok untuk memperoleh data, fakta, atau pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami suatu topik atau masalah tertentu, mengambil keputusan, dan mencapai tujuan tertentu. Kebutuhan informasi adalah bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi, profesional, maupun akademik. Hal ini membantu individu dan organisasi untuk berkembang, belajar, dan membuat keputusan yang lebih baik. Dalam era informasi modern, kemampuan untuk mengidentifikasi, mengakses, dan memanfaatkan informasi dengan efektif menjadi keterampilan yang sangat berharga. Selanjutnya ada review literatur. Penelitian yang dilakukan ini berjudul Persepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ terhadap efektivitas LinkedIn untuk mencari lowongan kerja. Penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan jurnal yang sudah ada sebelumnya. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, dengan judul Penerapan Platform Media Sosial LinkedIn sebagai Alat Rekrutmen. Penelitian ini ditulis oleh Hamzah Muhammad Mardi Putra dan Muhammad Hatta Hamasyah pada tahun 2021. Penelitian ini sama-sama meneliti mengenai media sosial sebagai alat mencari lowongan kerja. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus kepada alat rekrutmen, sedangkan penulis lebih berfokus kepada informasi lowongan kerja. Lalu yang kedua, dengan judul Efektivitas Media Sosial Instagram @loker Kota Surabaya dalam pemenuhan kebutuhan informasi lowongan pekerjaan di Surabaya. Penelitian ini ditulis oleh Milani Eka
Erviana, dan Anam Miftahul Huda pada tahun 2022. Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif dan survei, sama-sama menggunakan variabel kebutuhan informasi. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini menggunakan media sosial Instagram sebagai objek, sedangkan penulis menggunakan media sosial LinkedIn sebagai objek. Lalu yang ketiga, ada penelitian dengan judul Efektivitas Komunikasi Aplikasi Online LinkedIn sebagai media informasi lowongan kerja bagi alumni Universitas Riau. Penelitian ini ditulis oleh Elida Warni Siregar pada tahun 2020 dan memiliki kesamaan terdapat pada variabel media sosial LinkedIn dan informasi lowongan kerja. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini menggunakan alumni Universitas Riau sebagai sampelnya, sedangkan penulis menggunakan Gen Z sebagai sampel. Lalu yang keempat, ada penelitian dengan judul Penggunaan Media Online Pencari Kerja, Jobstreet, dan Pemenuhan Kebutuhan Informasi Lowongan Kerja. Penelitian ini ditulis oleh Ganang Prasetya Yuhana pada tahun 2019. Penelitian ini memiliki kesamaan variabel media sosial dan pemenuhan kebutuhan informasi lowongan kerja. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya, yaitu aplikasi Jobstreet, sedangkan penulis menggunakan objek LinkedIn. Dan yang kelima, dengan judul Efektivitas Metode Rekrutmen Melalui Media Sosial. Penelitian ini ditulis oleh Jazimatul Husna, Agra Prasetya, Salsabila Sodikin, Cecilia Vanisia, Yahya Muhaimin pada tahun 2021. Penelitian ini sama-sama meneliti efektivitas media sosial sebagai alat pembuka lowongan pekerjaan. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus kepada rekrutmennya, sedangkan penulis lebih berfokus kepada informasi lowongan kerjanya. Dan yang keenam, ada judul dengan efektivitas akun Instagram Loker Palembang _ terbaru terhadap pemenuhan kebutuhan informasi lowongan kerja masyarakat Kota Palembang. Penelitian ini ditulis oleh Siska Herawati pada tahun 2019. Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan variabel media sosial dan kebutuhan informasi lowongan kerja. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan akun Instagram sebagai objek penelitiannya dan populasinya adalah masyarakat Kota Palembang. Lalu yang ketujuh, ada judul penelitian The Intention of Generation Z to Apply for a Job. Penelitian ini ditulis oleh Insani Fitri Nukomar, Ivani Hafizah, Sarniati Sri Ulfa, Nur Fadilah, dan Nur Rahmi pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan survei. Penelitian ini juga menggunakan Gen Z sebagai sampel penelitian. Hal ini adalah menjadi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis. Dan perbedaannya, perbedaan penelitian ini lebih fokus kepada minat melamar kerja dari Gen Z, sedangkan penulis fokus kepada kebutuhan informasi untuk Gen Z. Lalu yang kedelapan, ada judul penelitian pemanfaatan media sosial dan pemenuhan kebutuhan informasi ketenaga kerjaan di kalangan angkatan kerja muda pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini ditulis oleh Parulian Sitompul, Dede Mahmudah, Marudur Pandapotan Danamik pada tahun 2021. Kesamaan dari penelitian ini adalah metode kuantitatif serta variabel X-nya media sosial, dan variabel Y-nya pemenuhan kebutuhan informasi. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan sampel kalangan angkatan kerja muda pada masa COVID-19. Lalu yang kesembilan, ada jurnal dengan judul Pengaruh Intensitas Followers Akun Instagram @brosiskerja terhadap kebutuhan informasi lowongan kerja followers lulusan ilmu komunikasi. Penelitian ini ditulis oleh Shinta pada tahun 2022. Penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dan meneliti variabel kebutuhan informasi. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus kepada pengaruh intensitas followers dan menggunakan objek akun Instagram. Dan yang terakhir, ada penelitian dengan judul Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web pada Perusahaan di Lampung. Penelitian ini ditulis oleh Rudi Henki Afriansa pada tahun 2019. Kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai informasi lowongan kerja. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini menggunakan sampel perusahaan di Lampung.
Selanjutnya ada variabel X yang digunakan pada penelitian saya, yaitu variabel X atau yang bisa juga disebut dengan variabel bebas atau bisa juga disebut dengan variabel independen adalah variabel dalam suatu penelitian atau eksperimen yang diubah atau dimanipulasi oleh peneliti untuk memahami dampak atau pengaruhnya terhadap variabel lain yang disebut dengan variabel dependen. Variabel independen adalah faktor yang dianggap sebagai penyebab atau pemicu perubahan dalam variabel dependen. Variabel X yang digunakan dalam penelitian ini adalah media sosial. Sedangkan variabel Y-nya adalah variabel Y atau yang dapat juga disebut dengan variabel terikat atau dapat juga disebut dengan variabel dependen adalah variabel dalam suatu penelitian atau eksperimen yang dipengaruhi atau diukur sebagai respons terhadap perusahaan dalam variabel independen. Variabel dependen adalah hasil atau hasil dari perubahan yang diperkenalkan oleh variabel independen. Variabel Y yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebutuhan informasi. Lalu, penelitian ini menggunakan metode penelitian model media sosial yang mempengaruhi informasi lowongan kerja. Lalu, hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa Gen Z yang sudah memiliki ketergantungan terhadap teknologi informasi yang telah maju dan ketersediaan informasi mengenai lowongan pekerjaan dalam media sosial yang memadai memberikan kemudahan kepada Gen Z dalam mencari informasi lowongan pekerjaan. Oleh karena itu, efektivitas media sosial seperti LinkedIn akan memudahkan Gen Z untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan minat dan keterampilannya. Selanjutnya, kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, terdapat paradigma penelitian. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma klasik yang mencakup paradigma positivis. Paradigma positivis yaitu paradigma yang menempatkan ilmu sosial sebagai sesuatu yang nyata dan benar-benar terjadi yang sedang menunggu untuk ditemukan. Paradigma penelitian positivis ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan menentukan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, yaitu hubungan antara media sosial LinkedIn dengan kebutuhan informasi lowongan pekerjaan. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Menurut Sugiono mengatakan bahwa pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan mengambil sampel secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen analisis data bersifat statistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pendekatan yang menganalisis data numerik yang dapat diolah menggunakan rumus-rumus statistika. Dengan metode kuantitatif akan didapatkan hasil signifikansi dari hubungan antar variabel yang diteliti. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang melibatkan pengumpulan data survei, kemudian data tersebut diolah dan dijabarkan secara detail dan sistematis. Metode ini digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan kejadian yang diteliti dengan sistematis. Penelitian ini akan mengumpulkan data melalui survei yang dibuat oleh peneliti dan disebarkan kepada target Gen Z sebagai target objek dari penelitian ini. Selanjutnya ada populasi sampel dan teknik penarikan sampel. Menurut Cooper Emory pada tahun 1997 menyatakan bahwa populasi merupakan kumpulan dari faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Sedangkan menurut Nazir pada tahun 1999 mengemukakan populasi merupakan kumpulan dari individu dengan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Populasi dalam studi biasanya merupakan kumpulan atau sekelompok orang yang sesuai dengan keinginan peneliti dan memungkinkan untuk menghasilkan sebuah gambaran dari kesimpulan penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Gen Z sebagai objek penelitian yang sudah bergantung kepada teknologi digital. Penulis akan menganalisis efektivitas dari media sosial yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari Gen Z terhadap kebutuhan informasi dalam mencari lowongan kerja. Selanjutnya sampel. Biasanya penelitian
melalui populasi memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang besar karena skala dari populasi yang juga besar. Oleh karena itu, penulis akan menarik sampel untuk mengukur populasi. Sampel merupakan beberapa bagian dari populasi yang diteliti yang keberadaannya diharapkan mampu memudahkan peneliti saat melakukan penelitiannya, namun tetap memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dari populasi yang sebenarnya. Penelitian ini akan menggunakan sampel dengan jangkauan yang lebih kecil, yaitu Gen Z, yang berada di sekitar penulis namun tetap dapat mewakili populasi yang seharusnya. Selanjutnya, teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel yang dilakukan penelitian ini termasuk dalam teknik non-probability sampling, di mana teknik pengambilan sampel ini tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama pada anggota populasi yang sudah ditentukan untuk menjadi sampel. Penulis akan menggunakan teknik purposive sampling, di mana teknik ini berarti menentukan sampel dengan pertimbangan yang dibuat oleh penulis. Oleh karena itu, terdapat beberapa kriteria responden dalam penelitian ini. Yang pertama, Gen Z di Jakarta yang memanfaatkan media sosial sebagai pemenuhan kebutuhan informasi lowongan pekerjaan. Dan yang kedua, Gen Z dengan rentang usia 18-27 tahun yang menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya adalah ukuran sampel. Ukuran sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang anak muda atau Gen Z dengan rentang usia 18-27 tahun yang aktif menggunakan media sosial dalam kesehariannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan informasi lowongan kerja yang bertempat tinggal di Jakarta. Pertimbangan ini dilakukan berdasarkan Kerlinger and Lee pada tahun 2000 yang menyarankan jumlah minimal sampel dalam penelitian sebanyak 30 sampel. Dan menurut Kumar pada tahun 1999, penggunaan sampel yang besar dalam penelitian kuantitatif dianggap akan menghasilkan perhitungan yang lebih akurat. Namun, selain besar sampel yang harus dipertimbangkan, sebuah penelitian juga harus mempertimbangkan sampel yang harus representatif, dan kerepresentatifan sampel bukanlah berdasarkan dari besar sampel tersebut. Selanjutnya ada hipotesis riset. Hipotesis riset dari penelitian ini yaitu HO tidak akan berpengaruh signifikan antara efektivitas media sosial LinkedIn dan pemenuhan kebutuhan informasi lowongan pekerjaan bagi Gen Z. Dan H-nya atau hipotesis alternatifnya, terdapat pengaruh signifikan antara efektivitas media sosial LinkedIn dan pemenuhan kebutuhan informasi lowongan pekerjaan bagi Gen Z. Lalu hipotesis statistik, HO-nya sama dengan 0, menandakan ditolak apabila hipotesis dalam penelitian ini, media sosial LinkedIn, tidak mempengaruhi pemenuhan kebutuhan informasi lowongan pekerjaan bagi Gen Z. Lalu H-nya sama dengan 1, menandakan diterima apabila hipotesis dalam penelitian ini, media sosial LinkedIn, mempengaruhi pemenuhan kebutuhan informasi pekerjaan bagi Gen Z. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner. Metode kuesioner teknik pengumpulan data dengan cara memberikan rangkaian pertanyaan seputar masalah yang akan diteliti untuk dijawab oleh responden. Menurut Sugiono tahun 2017. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, kuesioner dibuat dalam bentuk Google Form dan disebarkan kepada responden yang sudah ditentukan sesuai dengan kriteria sampel penelitian. Dalam penelitian ini, pertanyaan-pertanyaan disusun oleh peneliti dan akan dijawab oleh responden secara tertutup, atau respon akan menjawab pertanyaan yang dengan pilihan jawaban yang sudah tertera dan tidak dapat memberikan jawaban di luar dari susunan tersebut. Selanjutnya adalah metode pengukuran data. Yang pertama ada validitas. Uji validitas digunakan untuk menggambarkan seberapa valid instrumen penelitian yang dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Menurut Muhyiddin, item susunan pertanyaan dalam sebuah penelitian dianggap valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel sebesar 0,3. Sedangkan reliabilitas, uji reliabilitas merupakan pengujian untuk melihat ketepatan atau keakuratan dari instrumen pengukurannya. Hasil dari uji ini dapat dikatakan akrab
dapat dikatakan akurat apabila hasil yang diperoleh dari beberapa kali pengujian relatif sama terhadap kelompok subjek yang sama. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan internal konsistensi menggunakan Alpha-Cronbach. Menurut Muhyiddin, instrumen penelitian ini dapat dikatakan reliable apabila Cronbach alpha lebih besar dari R tabel sebesar 0,3. Selanjutnya ada metode analisis data, ada analisis data univariat dan analisis data bivariat. Analisis univariat dilakukan pada tahap awal penelitian dengan menganalisis variabel-variabel yang sudah ditentukan dengan karakteristik responden secara deskriptif frekuensi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh petunjuk umum mengenai objek penelitian yang dipaparkan dalam bentuk presentase. Analisis ini membantu peneliti menemukan mean, median, dan modus serta standar dari setiap indikatornya. Analisis bivariat adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara dua variabel atau dua data dalam suatu penelitian atau analisis. Tujuan utamanya adalah untuk melihat apakah ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara dua variabel tersebut. Hasil dari analisis bivariat dapat membantu peneliti atau analis dalam mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan yang mungkin ada antara dua variabel yang sedang diamati. Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel X, yakni media sosial LinkedIn, dengan variabel Y, yakni pemenuhan kebutuhan informasi lowongan pekerjaan. Selanjutnya adalah keterbatasan dan kelemahan dari penelitian. Keterbatasan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner yang membuat responden hanya menjawab pertanyaan sesuai dengan susunan jawaban yang sudah disediakan. Hal tersebut mengakibatkan responden tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peneliti tidak mendampingi responden ketika mengisi kuesioner, sehingga peneliti tidak tahu apakah responden benar-benar mengisi kuesioner dengan benar atau tidak. Sedangkan kelemahan dari penelitian ini adalah karena populasi pada penelitian ini terbilang cukup besar, yaitu Gen Z, dan penggunaan teknik penarikan sampel berupa purposive sampling menyebabkan kelemahan dari penelitian ini terdapat pada sampel yang diambil dengan teknik purposive sampling, atau sampel ditentukan oleh peneliti dengan pertimbangan yang ada. Hal ini menyebabkan anggota populasi tidak mendapatkan kesempatan yang sama dan kesimpulan statistik dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional merupakan aspek penting dalam sebuah penelitian yang menjelaskan bagaimana cara mengukur variabel. Variabel X dalam penelitian ini adalah sosial media, dan variabel Y dalam penelitian ini adalah kebutuhan informasi. Menurut Van Dijk dalam Nasrullah tahun 2015, media sosial merupakan platform media atau wadah yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam melakukan aktivitasnya maupun berkolaborasi. Oleh karena itu, media sosial dipandang sebagai medium fasilitator online yang memperkuat hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Menurut Lecky pada tahun 2011, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih menggunakan media sosial sebagai sumber informasinya, yaitu yang pertama, kecepatan akses atau accessibility, kecepatan yang diterima oleh pengguna ketika melakukan pencarian suatu informasi. Lalu yang kedua, kualitas atau quality, yaitu keragaman dari konten yang tersedia di dalam media sosial memberikan daya tarik kepada penggunanya. Lalu yang ketiga, kepercayaan atau trustworthiness, yaitu kepercayaan menjadi sebuah apresiasi dari pengguna media sosial atas keefektivitasan dari pemenuhan kebutuhan informasi. Dan yang terakhir adalah kebiasaan atau family reading, yaitu aktivitas yang dilakukan pengguna media sosial dalam memenuhi kebutuhan atas informasi yang didasarkan pada pengalaman yang diperoleh secara pribadi maupun pengalaman diperoleh orang lain. Menurut Miranda dan Tarapanov pada tahun 2008,
Mendefinisikan kebutuhan informasi sebagai suatu situasi atau proses yang dimulai ketika seseorang merasa ada kesenjangan atau gap antara informasi dan pengetahuan yang tersedia untuk menyelesaikan sebuah masalah dan solusi sebenarnya dari suatu masalah. Menurut Guha, pada tahun 2004 terdapat 4 jenis kebutuhan informasi. Yang pertama ada current need approach, yaitu tata cara yang digunakan oleh pengguna media untuk menggali informasi-informasi demi kepentingan dan kebutuhan wawasannya. Lalu yang kedua ada everybody need approach, yaitu media yang digunakan oleh pengguna guna memperoleh informasi-informasi secara kilat, khusus, dan tertib. Lalu yang ketiga ada X-house need approach, yaitu metode untuk pengguna media yang sangat bergantung pada informasi-informasi yang mereka butuhkan saja. Dan yang terakhir adalah catching up need approach, yaitu metode untuk pengguna buat menggali informasi-informasi terbaru atau terupdate guna memenuhi kebutuhan informasinya. Selanjutnya ada operational concept. Yang pertama, dengan variabel media sosial menggunakan dimensi accessibility, equality, trustworthiness, dan familiarity. Untuk accessibility, memiliki indikator pengguna media sosial LinkedIn dan akses akun orang lain. Lalu quality memiliki indikator pengemasan konten dan keberagaman konten. Lalu trustworthiness memiliki indikator keakuratan informasi, jaminan privasi pengguna. Dan familiarity memiliki indikator seberapa sering penggunaan dan pengalaman penggunaan. Lalu variabel pemenuhan kebutuhan informasi memiliki dimensi current need approach dengan indikator update informasi, kemudahan mendapatkan informasi. Lalu ada dimensi everybody need approach, yaitu memiliki indikator kecepatan informasi terbaru dan presisi informasi. Lalu untuk dimensi X-house need approach memiliki indikator informasi yang terpercaya dan informasi yang terinci. Dan yang terakhir, dimensi catching up need approach memiliki indikator inti dari informasi dan kecukupan dari informasi. Operational konsep ini menggunakan skala ordinal. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Di sini ada beberapa daftar pustaka yang penulis gunakan selama melakukan penelitian. Lalu ada lampiran, yaitu yang pertama ada data masalah atau uniqueness dari proposal penelitian. Awal mula dari data permasalahan ini, penelitian ini adalah Gen Z yang cenderung bergantung pada media sosial karena platform-platform ini telah menjadi semacam lanskap digital tempat mereka tumbuh, terhubung, dan berinteraksi dengan dunia. Terlepas dari perkembangan teknologi yang semakin canggih, Gen Z merasa bahwa media sosial adalah jendela ke dunia, tempat mereka bisa mendapatkan informasi, komunikasi dengan teman-teman, mendukung penyebab yang mereka pedulikan, dan bahkan membangun karir. Kemampuan untuk mencari pekerjaan, mengakses berita terbaru, berbagi pengalaman hidup, dan bahkan belajar lebih lanjut tentang minat dan hobi mereka membuat media sosial menjadi alat yang sangat berguna. Karena ketergantungan itu, media sosial LinkedIn hadir untuk memenuhi kebutuhan informasi. Dan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif media sosial LinkedIn sebagai pemenuhan kebutuhan informasi mengenai lowongan pekerjaan di kalangan Gen Z. Dan yang terakhir adalah lampiran kuesioner proposal. Di sini ada link kuesionernya dan ada beberapa bukti bukti screenshot dari kuesioner tersebut. Sekian presentasi proposal skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.